Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan saudari-saudari semuanya, sebangsa dan setanah air yang saya banggakan dan saya muliakan. Mari kita update pengetahuan kita tentang nasab keturunan para habib di Indonesia. Sampai sekarang para habib, utamanya Rabithah Alawiyah, belum bisa menjawab secara gamblang, jelas, belum bisa membantah tesis ilmiah Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang disampaikan hanyalah itu saja, dan makin melebar kemana-mana. Tuduhannya terakhir yang disampaikan oleh Habib Rizik ketika berbicara di kantor Rabithah Alawiyah adalah ada upaya secara sistematis untuk menghancurkan atau bahkan membubarkan Rabithah Alawiyah. Padahal saudara-saudara sekalian, kita ini biasa-biasa saja, santai-santai saja. Tidak usah ngamuk-ngamuk, tidak usah nesu, tidak usah gregetan, apalagi sampai melakukan kekerasan atau persekusi. Maka kepada teman-teman dan saudara-saudara yang sempat mengikuti video ini, jangan mencoba memancing-mancing dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang tidak terpuji kepada saya. Dalam komentar-komentar itu kadang-kadang saya terbawa. Ada yang menyatakan, "Kang, setelah mendengarkan video saya itu semalam saya tidak bisa tidur. Saya ingin berusaha apa yang sebaiknya dilakukan kepada para habib yang menipu itu." Saya bilang, sabar. Kalau kepada para habib, habaib, kita susah untuk menyadarkan mereka. Tetapi yang terpenting adalah mari kita edukasi saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, khususnya rakyat pribumi, jangan sampai terjadi lagi penjajahan mental, penjajahan tanda kutip spiritual dengan mengkultuskan orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di keluarga atau akar rumput Nahdlatul Ulama boleh panas. Kita boleh berbeda dengan pengurus Nahdlatul Ulama. Tapi harus disadari bahwa biasa perbedaan itu, pro dan kontra itu adalah hal yang biasa dan wajar. Maka di dalam NU orang berdebat, berantem secara kalimat itu biasa. Tapi kalau berantem sampai adu fisik, tidak ada itu. Kecuali golongan mereka yang tidak mampu membantah lalu melakukan persekusi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentang nasab habib. Kalau saudara-saudara membaca buku yang kemarin saya tunjukkan itu, nih, ya, orang Arab di Nusantara, ini yang ditulis oleh Van der Beek. Oh, karena bahasa Belanda saya kurang jelas ini. Yang ditulis oleh LWC van den Beek. Itu di sana menyebutkan nasab Pak Alawi itu langsung nyantol, dia bilang cucu Ahmad Al-Muhajir.
tidak menyebutkan sama sekali nama Abdullah. Padahal Van der Burg ini kan sahabat, teman, kakek Utsman Yahya bin Utsman. Itu siapa itu yang menjadi mufti Betawi itu? Itu sangat akrab. Tapi di sini tidak menyebutkan ada nama Ubaidillah atau Abdullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saudara-saudara membuka Wikipedia yang berbahasa Arab, yang terbaru juga, di sana juga tidak menyebutkan nama Ahmad punya anak bernama Ubaidillah. Tapi langsung saja cucunya Ahmad. Itulah saudara-saudara sekalian. Maka saya mencoba searching, cari tanya Mbah Google. Saya menemukan sebuah akun, judulnya As-Sadat wal Asraf. Akun ini jelas-jelas menyatakan ibtalu nasabi ba'alawi. Batalnya nasab keluarga Alwi. Batalnya nasab Ba'alawi. Nanti saya di deskripsi saya tuliskan linknya. Keluarga Ba'alwi atau Bani Alawi itu tinggal di Yaman. Mereka menisbatkan atau menurutkan nasabnya, mengurutkan nasabnya kepada Alwi bin Abdullah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Uraidi bin Ja'far Shadiq sampai kepada Fatimah Az-Zahra. Kata akun ini nasab tidak sah. Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitabnya Asy-Syajaratul Mubarakah menyatakan bahwa anak Ahmad itu hanya ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Al-Husain. Muhammad, Ali, Al-Husain. 3. Itu anak dari Ahmad bin Isa. Tidak satu pun ahli nasab yang menyebutkan kalau Ahmad punya anak bernama Ubaidillah. Siapakah ahli nasab itu? Di antaranya adalah Ibnu Ambah Al-Hasani dalam kitabnya Umdatut Thalib. Di antaranya Asy-Syarif Ibnul Mustafa dalam kitabnya Al-Azili. Di antara juga ahli nasab itu adalah Ibnu Mahna Al-Ubaidili dalam kitabnya At-Tadhkirah. Saudara sekalian yang saya hormati, kisah pindahnya Ahmad dari Irak ke Hadramaut Yaman pada tahun 317 Hijriah, sehingga dipanggil Ahmad Al-Muhajir. Jadi karena pindah hijrah maka mendapatkan tambahan Al-Muhajir. Itu adalah kisah halusinasi atau kisah khayalan yang katanya waktu itu Ahmad ini pindah dari Basrah ke Hadramaut pada tahun 317 Hijriah
didampingi bersama 70 keluarga. Nah, dari nama 70 keluarga ini tak satu pun orang yang menyebutkan, masa iya 70 keluarga dari keluarga yang besar-besar itu tak ada yang kenal satu pun namanya 70 orang keluarga itu. Ini membuktikan bahwa itu adalah kisah khayalan. Kemudian dalam nas yang lain ada yang menyebutkan di antara 70 keluarga itu ada satu keluarga yang bernasab kepada Rasulullah SAW melalui jalur lain, tetapi nama itu setelah dilacak, wafatnya sudah wafat sebelum Al-Muhajir pindah. Sebelum Ahmad Al-Muhajir pindah atau hijrah. Jadi kalau Ahmad yang katanya hijrah dari Basrah ke Hadramaut pada tahun 317 disertai dengan 70 orang tokoh-tokoh besar. Dalam riwayat tidak satu pun yang dikenal 70 orang itu. Tapi ada juga yang menyebutkan ada yang dikenal. Dan yang dikenal itu keluarga Al-Qadimi. Ternyata yang disebutkan itu sudah wafat pada tahun 280-an. Bagaimana orang yang sudah mati kok bisa ngikut hijrah bersama Ahmad ini? Lucu ini kan? Nah, itu. Jadi orang yang sudah meninggal, namanya dimasukkan untuk menjadi saksi supaya dikenal bersama 70 orang itu, tapi salah. Nama itu ternyata sudah meninggal pada tahun 280-an. Sebelum Ahmad hijrah ke Hadramaut atau ke Yaman. Saudara-saudara sekalian, jadi cerita kepindahan Ahmad bin Isa ya, dari Basrah atau Irak ke Hadramaut yang katanya dikaitkan dengan situasi politik pada waktu itu adalah cerita khayalan, tidak benar dan tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena di dalam catatan secara turun-temurun oleh keluarga Al-Qabiji, keturunan dari Al-Husain yang bernasab secara sahih sampai kepada Ali bin Ahmad bin Isa, ditemukan bahwa Ahmad bin Isa hijrah itu bukan dari Basrah ke Hadramaut, tetapi hijrah dari Baghdad ke India pada tahun 313 Hijriah. Ini disebutkan dalam kitab Ansab al-Asyairil Arabiyah fin Najfil Ashraf karya Naji Wada'ah Asyurais. Dengan demikian, Ahmad bin Isa tidak pernah tinggal di Basrah dan tidak pula pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut atau ke Yaman seperti rekayasa keluarga Ba'alawi. Tetapi sesungguhnya Ahmad bin Isa sebelum hijrah itu
ada di kota Madinah Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah berada di Al-Madinah Al-Munawwarah, hijrah atau pindah ke Baghdad. Kenapa? Karena orang tuanya Ahmad, orang tua Ahmad namanya Isa bin Muhammad, adalah seorang naqib yang hidup di Al-Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga kakeknya yang bernama Muhammad Al-Uraidi. Ya, jadi Ahmad itu ada di Madinah karena bapaknya yang namanya Isa itu menjadi naqib di Madinah Al-Munawwarah. Juga kakeknya yang bernama Muhammad Al-Uraidi juga ada di Madinah. Keberadaan Ahmad bin Isa di Baghdad hanya sebentar. Keberadaan Ahmad bin Isa yang datang dari Madinah ke Baghdad itu tidak lama waktunya. Setelah itu hijrah ke India. Dengan penjelasan semua di atas, maka pengakuan keluarga Ba'alawi yang mencantolkan nasab kepada Ahmad bin Isa adalah batal dan kebohongan yang merusak. Supaya lebih jelas lagi, ini saya sampaikan tulisan seorang syarif al-muhaqqiq dari Aman yang bernama Murad Syukri yang membatalkan sahnya nasab keluarga Ba'alawi. Tulisan Murad Syukri ini kita ambil yang penghujungnya saja, karena banyak sekali. Nanti insya Allah di lain kesempatan akan kita terjemahkan secara keseluruhan tulisan yang membatalkan nasabnya Ba'alawi. Katanya, wa akhtimu bi amrayni. Aku akhiri dengan 2 perkara. Yang pertama, bahwa nasab Bani Hashim itu sangat terkenal di sepanjang zaman. Di sana ada ahli ilmu yang mencatat. Di sana ada kalangan umum yang memuliakan dan memberikan penghargaan. Ada para penguasa yang memberikan hak-hak kepada Bani Hashim. Dan apa yang mestinya diberikan, difardukan oleh Allah buat keluarga Bani Hashim. Dan barang siapa yang mengaku dengan sendirian saja, artinya keluarga Ba'alawi itu hanya pengakuan secara sepihak. Walau amila alfa syajarati nasabin, walau dia menanam, membuat, menulis 1000 pohon nasab. Fala yufidhu, tidak ada faedahnya sama sekali. Malam yaksulis syuhratu fi rijalin nasab. Selagi yang ditulis oleh Alawi atau keluarga Ba'ali tadi tidak dikenal, tidak masyhur di kalangan ahli-ahli nasab dengan nas para penulis sejarah, para ahli nasab yang kekinian, yang sejaman dari generasi ke generasi.
Jadi sekalipun Ba'alawi menulis nasab, 1000 nasab dia tulis, tidak ada artinya sama sekali, karena itu ditulis oleh pihak mereka sendiri, tanpa dikenal oleh ahli nasab, tanpa dikenal ahli sejarah, dan tulisan itu tidak nyambung dari generasi sezamannya, generasi sesudah zamannya, generasi sesudah zamannya, generasi sesudah zamannya. Artinya generasi per generasi itu mestinya harus nyambung. Wa ammal ansabul lati dhuharat faj'atan famardudatun ala ashabiha. Adapun catatan nasab yang muncul mendadak, seperti catatan nasab yang ditulis Ali Sakron setelah lewat 600 tahun, itu dianggap sebagai catatan yang mendadak. Famardudatun ala ashabiha, itu ditolak atas pengakuannya, atas tulisannya, atas apa yang dikarang oleh penulisnya. Itu yang pertama. Asani, yang kedua, qaulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, harus diingat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, kafaro bi amri iddi'a'u nasabin la yu'raf. Kufur terhadap urusanku, kata Rasul, adalah mengaku-ngaku nasab yang tidak dikenal. Ini hadis ada dalam Musnad Ahmad, Ibnu Majah, dan hadis yang semakna sangat banyak. Semoga menjadi perhatian buat saudara-saudaraku yang ingin mendapatkan pencerahan, tidak fanatik membabi buta, karena ini bukan urusan soal Habib, tapi urusan masalah orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau pakai nama Habib, ya silahkan. Nggak pakai nama Habib juga nggak apa-apa. Karena saya punya saudara juga namanya Habib. Toh nggak ada masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.